PRRI adalah singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Latar belakang terjadinya PRRI yaitu pasca kemerdekaan, kondisi pemerintahan belum stabil, kesejahteraan dan pembangunan di awal kemerdekaan masih sangat sulit. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara kepala staf Angkatan Darat atau KSAD. Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan ekonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dan pembangunan. Tokoh-tokoh dalam peristiwa PRRI atau Permesta. Yang pertama, Kolonel Ahmad Hussein. Dia adalah seorang perjuang kemerdekaan Indonesia dan pemimpin militer PRRI. Di bawah pemimpin Syarifuddin, perwira negara sebagai Perdana Menteri dan tujuan mengoreksi pemerintah otoriter Soekarno yang dianggap inkonstitusional dan mengabaikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tindakan koreksinya itu ternyata mendapat sambutan berupa aksi militer dari pemerintah pusat di Jakarta, sehingga menimbulkan perang saudara di Sumatera Barat. Yang kedua, Kolonel Maludin Simbolon. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, juga Panglima Tentara Teritorium, dan kemudian Menteri Luar Negeri dan Kabinet Pemerintahan Revolusi Republik Indonesia atau RRI. Yang ketiga, Kolonel Barlian bin Senapi. Ia adalah salah satu mantan Panglima Kodim 4 Sriwijaya sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, Herman Nicholas Pentej Sumual. Ia adalah salah seorang perwira militer yang berasal dari unsur kelaskaran dan juga tokoh Permesta. tujuan pemberontakan PRRI adalah menuntut pembubaran Kabinet Juanda dengan pembentukan pemerintahan sementara. Awal mula pemberontakan ini dimulai ketika para tokoh pemberontakan PRRI mengadakan pertemuan di Sumatera Barat. Pertemuan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh militer tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 13 Januari 1958. Keputusan yang dilaksanakan dari pertemuan tersebut yaitu akan dibuat sebuah pemerintahan tandingan jika tuntutan dari PRRI tidak terpenuhi. Mulai dari situ, Kolonel Ahmad Hussein yang memiliki kekuasaan di bidang militer mulai melakukan penyeludupan senjata ke Sumatera Tengah, di mana masa itu Sumatera Barat belum memiliki otonomi daerahnya sendiri. Sayangnya, ultimatum yang ditunjukkan kepada Kabinet Juanda dan Presiden Soekarno ditolak secara tegas oleh Perdana Menteri Juanda. Adanya penolakan ini membuat Ahmad Hussein melakukan tindakan selanjutnya, yaitu membentuk pemerintahan tandingan yang bernama PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Terjadilah pemberontakan PRRI pada tanggal 15 Februari 1958. Lokasinya di Bukit Tinggi, Sumatera Tengah, dengan membentuk kabinet PRRI di mana Syarifuddin Prawira Negara menjabat sebagai Perdana Menterinya. Reaksi pemerintahan pada saat itu bertindak cepat dalam penumpasan PRRI. Upaya penumpasan PRRI dilakukan melalui operasi militer 17 Agustus dengan sasaran Sumatera Barat di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani. Operasi Sabta Marga dengan sasaran daerah Sumatera Utara di bawah pimpinan Brigjen Jatikusumo, dan Operasi Sadar dengan sasaran Sumatera Selatan di bawah pimpinan Letkol Ibnu Sutowo.
Di dalam pemberontakan PRRI ini banyak dampak-dampak yang telah terjadi. Dampak akhir dari pemberontakan PRRI atau Permesta dianggap sebagai bentuk pemberontakan oleh pemerintah pusat yang kemudian segera membentuk operasi penumpasan. Pemerintah membentuk operasi gabungan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Perang RI atau APRI untuk menyelesaikan pemberontakan PRRI atau Permesta. Tentara APRI melakukan berbagai macam tindak kekerasan untuk menumpas gerakan PRRI. Ribuan orang ditangkap paksa akibat keterlibatan atau dicurigai sebagai simpatisan PRRI atau Permesta. Gerakan ini menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya yaitu memakan korban jiwa hingga 22.174 jiwa, 4.360 luka, dan 8.072 orang tawanan. Lalu kondisi ekonomi terganggu dan muncul inflasi-deflasi. Selanjutnya terjadi perpecahan antara hubungan persaudaraan di daerah, kurangnya bahan makanan, dan pimpinan NKRI menyadari akan ancaman konflik perbedaan di berbagai wilayah. Di tahun 1961, Presiden Soekarno memberi kesempatan pada anggota pemberontakan PRRI atau Permesta untuk berdamai dan diberikan amnesti yang tertuang dalam surat keputusan Presiden nomor 322 tahun 1961.